Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pada kesempatan siang hari ini di Saudi dan sore hari di Indonesia, karena saat ini beberapa dari kita ada di Indonesia dan beberapa di stay di Saudi gitu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di forum online yang mana tema kita diskusi pada hari ini, pada kesempatan kali ini adalah kita ingin membahas atau sharing terkait dengan bagaimana cara supaya kita mahasiswa terutama yang belum haji bisa menunaikan ibadah haji via jalur istimewa gitu ya. Karena kalau kita lihat, kalau kita mau daftar haji lewat Indonesia itu kan sudah tidak masuk akal gitu. Baik kalau dari biaya mungkin masih masuk gitu ya. 35 40 juta gitu. Tapi dari segi waktu tunggu itu sudah sangat lama sekali gitu. Ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun, 30-an gitu ya. Paling cepat ya 30-an itu pun dari daerah yang agak masuk gitu kan, agak terpencil yang mungkin itu bukan masuk dalam daerah kita kan, gitu. Maka sebenarnya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa kuliah di Saudi itu kan kita dapat jalur VIP gitu untuk bisa mendaftar haji dan kemudian melaksanakan ibadah haji itu dengan lebih cepat gitu, terlepas berapapun biayanya yang akan kita keluarkan, toh nanti sama aja gitu. Ketika kita di Saudi kita keluar biaya, ketika kita lewat Indonesia pun juga keluar biaya yang tidak jauh berbeda seperti itu. Maka ini penting kita bahas karena beberapa generasi sebelum kita itu selalu gitu, ketika ada mahasiswa baru datang, senior atau kakak-kakak yang sudah berada di KPP itu selalu mendorong gitu kan mahasiswa baru untuk segera, ayo segera, kalau ada kesempatan haji jangan ditunda gitu. Kenapa? Karena memang kebetulan pas angkatan saya itu kakak-kakak kami lupa gitu untuk mengencourage gitu ya, mendorong kami untuk segera berhaji. Dan akhirnya saat itu hampir di angkatan kami saya ada 6 orang kalau nggak salah. Tidak ada satupun yang berangkat haji di tahun itu. Dan qadarullah tahun berikutnya ada corona gitu. Kita kan nggak tahu ke depan nanti akan seperti apa. Apakah mungkin pandemi atau apa segala macam, kita nggak akan pernah tahu gitu. Maka ini forum ini di satu sisi adalah kita ingin mahasiswa-mahasiswa baru itu ayo segera gitu. Kita ingin mendorong, ayo segera, ini ada kesempatan teman-teman bisa berhaji, maka kalau bisa daftar sekarang, daftar sekarang. Kalau butuh uangnya nggak cukup, kalau memang bisa kita usahakan dengan meminjam, karena insya Allah kan kita ada income, ada penghasilan, yaitu kita bisa tabung, atau kita, ya istilahnya kita pinjam dulu ke keluarga kita atau seperti apa, sehingga nanti kita bisa cicil di belakang hari, itu pun insya Allah worth it gitu. Itu opsi yang sangat bagus insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari kegiatan kita selain yang pertama untuk memotivasi teman-teman untuk bisa ayo segera daftar haji gitu. Karena belum tentu nanti teman-teman daftar haji itu akan mendapatkan kesempatan keterima gitu juga enggak gitu kan. Yang kedua adalah tentu ketika teman-teman sudah ada keinginan motivasi untuk bisa berhaji, perlu tahu juga caranya gitu kan. Bagaimana sih untuk kita itu sebagai mahasiswa yang punya iqomah di dalam Saudi bisa mendaftarkan haji gitu. Nah sebenarnya di uh, opsi atau jalur untuk kita bisa mendaftar haji itu di Saudi sendiri ada tiga jalur gitu. Yang setidaknya ini yang kita ketahui. Yang pertama adalah jalur reguler yang saat ini sudah dibuka hari kemarin kalau nggak salah. Sudah dibuka via online, itu jalur pertama. Yang kedua nanti kita bisa pakai jalur agen via Al Rajhi Travel yang mana dikelola oleh Ustadz kita dari Indonesia juga yang berdomisili di Madinah, di ICC Madinah kalau nggak salah. Nanti tolong Pak Aril bantu mengkoreksi kalau ada yang kurang pas. Dan yang ketiga adalah jalur kita sebagai panitia haji, atau istilahnya adalah TEMUS, tenaga musiman haji. Nanti juga prosesnya, ini Mas Firdaus sudah datang, nanti akan dijelaskan oleh Mas Firdaus. Jadi nanti kalau via TEMUS ini nanti unik teman-teman. Jadi kita bisa berhaji, tapi juga dapat gaji gitu.
Cuman tentu tentu ada positif negatifnya, ada kekurangan kelebihannya, yang itu nanti perlu kita gali, dan insya Allah nanti Mas Firdaus yang akan menjelaskan. Jadi begitu, insya Allah nanti habis ini saya langsung berikan waktunya dan ruang untuk narasumber kita 3 orang. Yang pertama nanti ada Pak Suryo. Pak Suryo nanti akan menjelaskan bagaimana kita bisa berhaji mendaftar via Al-Rajhi Travel gitu, karena beliau sudah punya pengalaman tahun kemarin. Yang kedua nanti Pak Aril akan menjelaskan jalur haji via reguler. Dan yang ketiga nanti ada Mas Firdaus yang akan menjelaskan haji via Temus. Dan setelah itu nanti di acara terakhir kita diskusi. Jika ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa kita tanyakan. Tapi mungkin nanti untuk diskusi terkait dengan yang pertama via jalur haji nanti kita akan langsung ya. Jadi setelah Pak Suryo menyampaikan caranya seperti apa, kemudian pengalamannya Pak Suryo bagaimana kita memakai Al-Rajhi Travel. Nanti setelah itu kita langsung buka tanya jawab sekitar 10-15 menit gitu, karena Pak Suryo kelihatannya nanti habisnya ada keperluan, ada acara yang sudah terschedule gitu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Pak Suryo, waktu dan tempat kami aturkan. Silakan Pak Suryo. Oke, terima kasih Mas. Ini sorry, gue posisi lagi di jalan, jadi agak ada noise. Suara saya terdengar jelas nggak? Alhamdulillah jelas, meskipun nggak sangat jelas, tapi insya Allah masih jelas Pak. Oke, bentar. Mungkin ini tes. Nah, udah makin jelas Mas? Wah, ini bagus nih. Lanjut. Oke, terima kasih. Jadi kemarin kan via Araji kan kayak travel gitu di jadi sebagai informasi Araji itu kan sebenarnya nama bank kalau setahu saya. Nah, banknya itu mungkin ada semacam CSR yang menyediakan bantuan atau menyediakan kayak mungkin semacam sodakoh gitu kali ya, buat sebenarnya sasaran utamanya adalah orang-orang yang baru masuk Islam untuk sebagai hadiah buat mereka karena baru masuk Islam terus dihajiin gitu. Setahu saya gitu, karena banyak jemaah dari Filipina yang mendapatkan keutamaan itu dan dia dapat haji gratis bahkan seperti itu kabarnya. Nah, tapi untuk kita orang Indonesia yang udah Muslim, kita tetap ada bayaran, cuma sudah disubsidi. Kalau tahun lalu kita harus bayar 8.700 rial untuk per orangnya. Jadi dan itu nominalnya udah ditentuin di awal. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah digabung di grup Araji itu udah dikasih tahu ya sama ustadznya kalau misalnya hari ini atau besok mungkin akan dikabari harga yang perlu dibayar berapa gitu. Nah, jadi sistemnya seperti itu, kita udah dipatok harga, kemudian kita bayar, kemudian setelah kita bayar nanti ditentukan berdasarkan lunasan. Misalnya kita makin cepat lunas, maka listnya kita makin ke atas, seperti itu. Jadi yang duluan lunas, maka duluan listnya. Soalnya belum tentu semua anak itu akan, atau semua peserta, belum tentu semua peserta dapat ini. Belum tentu semua peserta akan dapat kursi gitu. Jadi tidak semuanya dapat kursi gitu. Kayak misalnya tahun lalu yang masuk ke dalam list itu ada sekitar 200-an dalam grup kalau nggak salah. Dan yang dapat kursi untuk haji tahun lalu itu hanya 100, kurang dari 100 seperti itu. Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah nanti akan ada informasi terkait harga, kemudian kita melunasi harga. Setelah kita melunasi maka akan ada list calon jemaah yang sudah melunasi seperti itu. Itu pertama. Nah, kemudian kalau udah masuk ke list maka udah kan. Nah, terus nanti kalau udah masuk ke list, udah pelunasan, nanti akan dibantu oleh pihak Arajinya itu. Benar tadi kata Mas Huda, kalau Araji melalui Ustadz dari yang ada di Madinah, namanya Ustadz Abu Hamzah. Beliau adalah Ustadz di ICC di Madinah yang membantu kita untuk menjembatani antara kita dengan Araji gitu. Nah, terus nanti akan dibantu oleh mereka untuk nge-input di sistem gitu. Jadi kita nggak perlu daftar. Kalau kemarin kan ada aplikasi nusuk atau website nusuk seperti itu. Nah, kita tidak perlu melakukan itu, kita cuma tinggal nunggu aja.
nanti kita tahu-tahu dapat istilahnya tasreh atau izin haji. Nah, izin haji nanti itu terintegrasi di Upshare, jadi teman-teman tinggal ngecek aja Upshare. Kalau tahun lalu saya kebetulan pelunasannya agak lumayan awal, jadi list berada di list nomor 13, pokoknya belasan gitu, saya lupa. Jadi sepekan sebelum tanggal 8 yang hajian itu, saya udah dapat, nggak sepekan deh, 2 pekan, sekitar 2 pekan sebelum tanggal hajian, saya udah dapat tasreh. Jadi di Upshare udah kelihatan tasrehnya gitu. Nah itu tuh berangsur-angsur gitu, ada yang 2 pekan sebelum, ada yang sepekan sebelum, bahkan ada yang 5 hari sebelum baru dapat. Jadi itu untuk tasrehnya, kemudian setelah kita dapat tasreh, maka kita akan berangkat ke lokasi lokasi pertemuan kita, entah itu di Madinah atau kayak kemarin di Jeddah gitu. Nah gitu, jadi sampai situ, kemudian nanti kalau udah bertemu dengan teman-teman, maka ya udah rombongan Indonesia bersama-sama, kemudian kita di Mina, kita berada di tenda, kebetulan alhamdulillah banget tenda di Mina kemarin itu lumayan bagus ya, deket juga dengan Jamarotnya, jadi kita nggak perlu jalan jauh atau fasilitasnya juga udah memadai gitu. Jadi ya oke lah untuk 8.700 gitu. Setidaknya ketika mau lempar jumroh yang afdolnya itu habis duhur persis gitu, habis adzan duhur. Nah kita tuh kayak berangkat ke lempar jumroh itu kayak 5 menit sebelum adzan gitu itu pun kita harus nunggu juga. Jadi kayak sedekat itu antara tenda kita dengan lempar jumroh gitu. Jadi itu kemudian nanti untuk urutan-urutan di Mina, Musdalifah dan sebagainya nanti sama aja kayak paket-paket yang lain gitu. Itu mungkin gambarannya. Kemudian terkait dengan benefit dan drawback, mungkin benefitnya terasa banget adalah kita bersama dengan teman-teman dari Indonesia. Jadi kan tendanya itu nanti dikelompokin berdasarkan bangsa kita untuk Araji ini. Jadi kita nanti sederet, kemarin itu sekitar berapa ya? 70-an kali ya. Ya 50 sampai 70 orang itu orang Indonesia semua. Jadi kasurnya kan tingkat-tingkat gitu ya. Nah, itu tuh sebelahnya, bawahnya, pokoknya sederet itu orang Indonesia semua. Jadi maksudnya kita bisa punya temen at least gitu. Kalau misalnya kan posisi kita di Mina, kita mau tawaf misalnya, kan kita harus bersama teman-teman kita tuh. Nah jadi ada temen tuh kayak yuk berangkat sekarang nggak tawaf gitu bersama teman-teman. Atau mungkin ketika di Arafah gitu, kita bisa ya berkumpul bersama temen gitulah, at least kayak ada kelompoknya Indonesia gitu. Nah kalau misalnya itu benefit banget yang bisa dirasakan ketika menggunakan Araji. Benefit lain, kita nggak repot untuk daftar di website. Kemudian benefit lainnya lagi karena ada Ustadz kemarin, Ustadz dari ICC, jadi kita banyak dibantu oleh ini yang sunahnya seperti ini, yang itu tidak begitu, maksudnya bisa ditinggalkan atau seperti apa gitu. Jadi kita dibantu oleh beliau. Kemudian apalagi ya? Oh ya, karena bareng teman-teman UIM juga, saya bareng teman-teman UIM kan yang belajar syariah ya, jadi dibantu juga oleh mereka gitu. Jadi karena dia tuh dari teman-teman se-Indonesia itu, jadi kita punya kelebihan-kelebihan yang dirasakan ketika kita pakai Araji itu. Kemudian tapi ada drawbacknya nih. Drawbacknya buat teman-teman yang perlu diperhatikan, Araji ini karena gimana ya, karena CSR atau mungkin istilahnya bantuan gitu ya, jadi kalau menurut saya kurang terorganisasi dengan baik. Kita bahkan belum tahu jadwalnya kita harus ke Mina kapan, kumpulnya di mana itu H-1 kita belum tahu. Jadi tanggal 7 itu kita belum tahu sama sekali. Baru tahu itu tanggal 7 siang, tiba-tiba dikabarin besok pagi jam 10 berkumpul di masjid Masjid yang samping di Nabawi. Saya lupa namanya. Masjid Gamamah atau apa gitu. Nah itu tahu-tahu kayak itu sore hari jam 11 tiba-tiba itu sore hari tiba-tiba dikabarin besok pagi jam 11 kita berangkat bersama-sama dari sana naik bis. Itu tuh kan kayak kalau yang dari Damam kelabakan ya. Jadi ya kemarin tuh benar-benar kelabakan banget. Ya itulah karena nggak terorganisasi, jadi itu ya seperti itu, banyak hal-hal yang tidak terplan dengan baik seperti itu. Karena kemarin maksudnya saya kepikiran ya udahlah, saya mending
saya dari Dammam nggak mungkin nyanda, misalnya apa sih, nggak mungkin nyampe kalau misalnya saya harus berusaha ke Madinah waktu itu. Jadi saya langsung naik pesawat ke Jeddah. Jadi saya jatuhnya bukan ifrat tapi haji tamatu. Jadi saya umroh dulu, kemudian numpang di hotelnya Mas Aril, kemudian berangkat ke Minanya itu berangkat sendiri, tapi bersama ada jemaah Indo juga yang lewat Araji juga gitu, tapi kita cuma bertiga gitu, yang lain naik bis udah langsung ke Mina gitu. Nah gitu, jadi kurang koordinasi dan organisasi gitu kalau untuk Araji drawbacknya, tapi overall worth it lah gitu. Dan itu pun bikin apa ya, berkali-kali digaungkan oleh ustadz-ustadz juga kan, ketika di tenda kita ada syekh-syekh gitu datang gitu mengisi gitu, bahwa haji kan adalah undangan. Jadi mau berusaha sekeras apapun, kalau emang kita belum rezekinya untuk haji ya belum dapat gitu. Soalnya tahun lalu dari kita dari KFUPM ada yang sudah lunas, sudah siap pesawatnya, tapi ternyata di hari H belum dapat tasrih juga gitu lewat Araji gitu. Padahal udah sampai Madinah gitu anaknya. Jadi ya karena memang belum rezekinya ya belum gitu. Jadi, kalau emang udah saatnya mungkin ya kalau memang udah saatnya ya berangkat gitu. Jadi ya balik lagi ke situ gitu, keyakinan kita gitu. Yang penting kita gimana mempersiapkan, gimana kita belajar fikihnya sih itu. Kemarin ustadznya atau syekhnya menekankan hal tersebut gitu. Itu mungkin Mas, sorry kalau misalnya noise-nya banyak, ini lagi di jalan. Siap, sangat jelas insya Allah dari yang disampaikan Mas Suryo. Jadi tadi beliau menyampaikan ya, jadi untuk untuk pendaftaran via Al-Rajhi ini, itu yang pertama adalah kita harus menghubungi narah hubung dari pihak travel. Tadi disebutkan ada Ustadz Abu Hamzah, dan nomornya insya Allah sudah saya share di chat. Kemudian setelah kita menghubungi beliau, kemudian nanti kita akan membayar biaya haji. Kalau sampai sekarang, setahu saya pun termasuk yang mencoba untuk di jalur ini gitu. Jadi sampai sekarang pun saya belum dapat kabar kira-kira berapa biaya untuk yang via Al-Rajhi ini. Tapi insya Allah nanti ketika sudah keluar, kita bisa langsung membayar. Dan semakin cepat kita lunas, maka list nama kita akan semakin di atas gitu, semakin mendapat prioritas. Kemudian juga setelah itu nanti kita tinggal nunggu tasrih haji keluar dari pihak travel dari Al-Rajhi, karena kita nggak lewat yang via web. Kemudian setelah itu nanti kalau tasrih atau izin haji kita keluar, nanti kita akan diminta berkumpul di titik pemberangkatan di sekitar Madinah, kalau saya tangkap dari Mas Suryo. Kemudian nanti kita akan melaksanakan haji bersama rombongan haji yang rata-rata hampir semuanya dari rombongan itu nanti adalah warga Indonesia. Itu tadi gambaran. Kemudian tadi sampaikan juga dari Mas Suryo, benefitnya adalah yang pertama rombongan haji semua orang Indonesia. Yang kedua, fasilitas alhamdulillah sangat baik, sangat nyaman buat kita. Yang ketiga, kalau dibandingkan dengan yang di web kan nanti kemungkinan kita satu tenda dengan berbagai negara gitu. Kalau yang ini tadi kan kita kanan kiri kita dan sebagainya semuanya orang Indonesia. Kemudian juga kita tidak perlu daftar lewat website. Biasanya kalau kita daftar website kita rebutan gitu ya. Kita rebutan, belum tentu dapat dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah ada pembimbing haji dari Ustadz yang di ICC Madinah, ataupun juga nanti teman-teman kita akan dibantu oleh rekan-rekan dari UIM. Kemudian juga kalau informasi Pak Suryo tadi, ada kemungkinan nanti biayanya pun kita dapat subsidi gitu. Karena kan kita bukan apa tadi istilahnya, bukan baru masuk Islam gitu ya. Kita bukan mualaf. Jadi tapi insya Allah dari Al-Rajhi juga memang setahu saya mereka itu memang juga memprioritaskan mahasiswa dan para pekerja migran dengan gaji yang mungkin tidak seberapa gitu. Sehingga kalau untuk daftar haji via reguler itu mereka kesulitan dari segi biaya. Kemudian di drawback tadi ada satu, yang pertama kurang terorganisir dengan baik, jadwalnya mendadak untuk pelaksanaan rukun haji dan sebagainya, tadi disampaikan secara detail. Yang kedua, kurangnya koordinasi sehingga kita harus lebih inisiatif menanyakan ke pihak Al-Rajhi terkait dengan jadwal. Kemudian juga belum tentu kita dapat tasreh meskipun kita sudah lunas membayar. Dan teman-teman nggak usah khawatir, pengalaman dari Pak Aril dan sebagainya, ketika kita nggak dapat tasreh, uang akan dikembalikan 100%. Jadi tidak ada potongan, pengurangan, sebagainya nggak ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya kirim ringkasannya ke chat ya. Baik, sebelum nanti kita ke Pak Aril untuk narasumber yang kedua, ada pertanyaan dulu ke Pak Suryo.
Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan, kami beri waktu 5 menit ya untuk pertanyaan ke Pak Suryo. Mas sudah, yang kedua katanya Mas Firdaus dulu mau safar nanti. Jadi Oh Mas gitu, Firdaus dulu aja. siap. Ya, Pak Suryo ini Mas Firdaus ya. Ya, kita kasih Mas Firdaus safar jam berapa? Rencana insya Allah jam 1:30, Mas. Nah, 2 itu berarti waktu saat Indonesia berapa itu? 6:30 ya? 4:30 Mas. 4:30. Ini udah 5:30 ini. 5:30 ya, 5:30. 6 ya. 30 tambah 4, 5:30 ya, 5:30. 6, baik. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kayaknya nggak ada nih, nggak ada yang tanya nih. Baik, kalau tidak yang ditanyakan, tadi kita sudah mendengar pemaparan bagaimana kita daftar haji via Al-Radzi Travel. Gitu. Nah, yang kedua ini nanti teman-teman kita ada jalur. Ya, silakan Mbak Nufida. Iya, mau tanya nih, untuk secara umum hajinya itu kalau sudah punya iqomah ya Mas ya, berarti kalau bawa keluarga gitu dari luar Arab yang belum ada iqomah gitu nggak bisa ya Mas ya? Terima kasih. Oke, betul. Pertanyaan Mbak Nufida, monggo ada yang mau menjawab Pak Ariel, Pak Suryo? Mohon izin menjawab. Betul. Jadi kan itu iqomah kayak pintu utama ya buat hajian. Jadi harus ada sih. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas Mbak Nufida? Mau Sudah. tanya Pak. Iya. Oke, Mas Elang silakan. Ya, terima kasih atas paparannya. Tadi saya kebetulan baru join. Ini ke Al-Radzi ya tadi ya, Mas ya. Iya, betul. Untuk travelnya itu sendiri. Iya. Betul. Travel Al-Radzi. Al-Radzi. Untuk periode pendaftarannya itu dia buka sampai kapan ya, Pak Suryo? Maaf. Kalau itu dibuka terus sih setahu saya. Jadi sampai baru beberapa hari yang lalu juga poster dibuka pendaftaran itu masih di-post oleh ustadznya di WhatsApp stories beliau. Jadi masih tetap bisa daftar. Jadi dibuka terus gitu. Itu sistemnya tabungan. Jadi kita nabung semampu kita gitu. Kalau misalnya belum nampung tahun ini ya udah tahun depan gitu. Atau kalau misalnya mau ditarik karena kita mau pakai via web juga bisa. Gitu. Jadi sepaham saya dibuka terus. Oke. Untuk range biayanya biasanya di berapa SAR ya, Pak Suryo? Maaf. Tahun lalu 8.700. Namun itu biayanya kan dinamis. Jadi tergantung subsidi juga dari Al-Radzi berapa, tergantung juga pakem dari pemerintah berapa, seperti itu. Jadi saya juga nggak tahu untuk yang tahun ini berapa. Katanya ustadznya akan mengabarkan hari ini atau besok. Beberapa hari lalu bilang lusa akan dikabarkan gitu, tapi nggak tahu nih kabarnya gimana. Oke, baik, cukup jelas Mas Suryo, terima kasih. Iya. Ya, jadi kalau memang tadi sesuai yang disampaikan Pak Surya ya, untuk di Al-Radzi itu mereka sistemnya kuota kalau nggak salah. Dan sempat dulu dibahas di grup kalau harapannya di tahun ini mereka mengusahakan untuk bisa dapat 200 kursi gitu. Dan sampai sekarang yang mendaftar baru sekitar 130-an kalau nggak salah. Pokoknya belum sampai 200. Jadi setahu kami nanti sebelum listnya penuh, maka tetap akan terus buka. Terkait dengan biaya nanti seperti yang disampaikan Pak Surya tadi, insya Allah nanti akan menyusul. Informasi aja tahun lalu 8.700, tahun sekarang belum tentu segitu, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Wallahu a'lam, nanti insya Allah akan diinformasikan lebih lanjut. Baik, saya kira sudah cukup untuk pertanyaan. Berapa hari Mas? Ya, terus naiknya naik apa? Naik dari sini naik bis ataukah naik pesawat atau gimana? Mungkin bisa lebih detail kan? Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir yang ditujukan ke Pak Surya, insya Allah, karena kita harus ke sesi berikutnya. Monggo Pak Surya bisa menjawab. Oke, kalau Al-Radzi itu kan tadi saya bilang bahwa kumpulnya di Madinah. Jadi terserah nih teman-teman mau ke Madinah naik bis, naik apa gitu. Tapi hajian itu sebagai informasi itu kayak susah banget mau ngapa-ngapain gitu.
tiket aja kemarin saya dapat 600-700 dari Damam ke Jeddah seperti itu. Jadi ada 2 titik kumpul kalau Araji. Sebenarnya 3, tapi kemarin akhirnya endingnya jadinya 2 doang. Yang pertama Madinah, yang kedua di Mekah gitu. Jadi kalau mau di Madinah, ke Madinah bisa naik apa aja, nanti kumpul bersama teman-teman, naik bis dari Madinah ke Mekah. Dan nanti dari Mekah ada titik kumpul Araji. Jadi jemaah Araji nggak cuma Indonesia doang, kumpul di sebuah hotel gitu, yang mana nanti akan diangkut dari hotel ke Minanya gitu. Gitu Pak Muna. Kalau pengalaman kemarin Pak Suryo terkait itu tanggal berapa Dzulhijjah gitu, untuk kita diminta kumpul di Madinah. Kemudian nanti pelaksanaan sampai Dzulhijjah yang diakomodir sama Al-Rajhi. Misalkan kayak apa kita nafas Sani atau nafas Iya, saya agak lupa ya sih, tapi kemarin agak lama gitu di Mina. Jadi teman-teman dari Madinah, saya lupa tanggal 6 atau tanggal 7 berangkat langsung ke Mina, dari Madinah ke Mina, nginep di tendanya itu. Jadi agak lama di tenda, gabut gitu. Kemudian habis beberapa hari di Mina, baru mulai hajian, mulai tanggal 8-nya itu. Kayaknya tanggal 6, kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi Pak Aril. Kalau nggak salah tanggal 6 udah diminta berangkat Mina gitu. Saya kemarin kebetulan nggak lewat Madinah, tapi langsung ke Jeddah. Jadi saya berangkat duluan ke Jeddah, kemudian saya umroh dulu. Jadi saya tamattu, karena sebagai informasi hajian di Saudi kebanyakan jemaahnya adalah menggunakan ifrat ya. Jadi dan nafarnya nafar awal, jadi pulangnya duluan, nanti datangnya lambat gitu, datangnya antar-antaran, tapi baliknya duluan. Itu yang jemaah-jemaah Indo kebanyakan kayak gitu, jemaah-jemaah dari Saudi kayak gitu. Jadi kalau kemarin saya langsung ke Jeddah karena ada waktu, jadi saya umroh dulu biar dapat tamattu, kemudian saya tahalul, kemudian baru berkumpul bersama jemaah di Mina gitu. Jadi fleksibel juga sih sebenarnya. Kalau defaultnya gitu. dari Al-Rajhi hajinya tamattu kiron atau yang apa? Kiron apa ifrat ya? Ya pokoknya yang nggak umroh dulu Mas, apa ya? Oh, yang haji dulu baru umroh ya? Ya, nggak perlu bayar dam. Betul. Oke, baik. Gimana Mas Farudin, cukup jelas? Baik, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi deh Mas Farudin. Baik, Oke. Kita lanjutkan sesi yang kedua. Sesi kedua ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Firdaus terkait dengan berhaji menggunakan jalur Temus. Ya, Temus itu apa dan sebagainya. Silakan nanti Mas Firdaus biar menjelaskan. Nah, dari itu waktu dan tempat kami persilakan Mas Firdaus. Monggo. Mas Firdaus. Ya, bismillah. Suara saya terdengar jelas apa gimana di sana? Ya, sangat jelas. Jelas ya. Mungkin sebelum diawali saya mau nyampaikan kalau misalnya ada yang kelewat atau ada yang itu bisa ditambahkan sama teman-teman ya, khususnya mungkin Pak Aril nih yang punya yang update juga info-info terkait Temus. Untuk persingkat waktu, coba saya mulai dengan apa itu Temus. Temus itu adalah tenaga musiman atau tenaga musiman haji atau resminya tenaga pendukung haji. Jadi ada jemaah-jemaah Indonesia yang dari negara kita datang, itu mereka dibersamai oleh petugas haji dari Indonesia juga. Nah, bagi yang penduduk di Saudi yang ditandai dengan memiliki iqomah, itu setiap kali ada jamaah haji dari Indonesia itu kantor urusan haji di Jeddah membuka kesempatan untuk bagi penduduk di Saudi yang warga negara Indonesia untuk menjadi tenaga pendukung haji atau yang lebih dikenal sebagai Temus, tenaga musiman itu. Dan mungkin diawali dengan ini, bagaimana cara menjadi Temus, cara menjadi petugas haji. Itu akan
jika teman-teman itu mengikuti akun salah satu Instagram kantor urusan haji Jeddah, itu akan ada nanti update kapan dibukanya tes untuk menjadi tenaga pendukung haji. Nah, ini tes ini dilakukan di Jeddah, dan bagi teman-teman yang mau berkontribusi atau ikut ke kegiatan ini, maka harus datang ke Jeddah untuk mengikuti tes. Setelah ada tes, itu ada teori dan ada lisan juga. Nah, untuk mungkin sekitar 4 tahun lalu, dari 4 tahun atau 5 tahun lalu itu jumlah mahasiswa yang ikut temu sebagai tenaga pendukung haji itu lumayan banyak, karena pas lagi summer, jadi hajian musim haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu pas lagi summer di Saudi, dan jumlahnya masih pas lagi libur, jadi banyak mahasiswa yang bisa ikut. Nah, ini yang tahun ini pun saya belum ngelihat detail gitu jadwalnya kapan dan lain-lainnya, tapi pas kemarin tahun 2022 itu udah sepertinya ada tanda-tanda mungkin akan berbenturan jadwal antara jadwal kuliah masing-masing kampus dengan jadwal sebagai petugas haji, karena untuk menjadi petugas haji itu memang diminta atau harus stay di Mekah selama 2 bulan. Jadi mungkin dari awal Dzulqa'dah, pertengahan Dzulqa'dah itu tanggal belasan sudah mulai stay di Mekah, dan itu sebagai petugas akan diberikan akomodasi full, yaitu tempat tinggal di hotel bersama petugas lain, terus juga makan 3 kali sehari, dan akan melayani jamaah haji di berbagai bidang. Ada yang di bidang transportasi, ada yang di bidang perumahan atau hotel, ada yang di bidang mungkin catering dan lain-lain. Lalu dan itu berjalan terus hingga sampai Muharram. Jadi baru selesai tugas dan akan kembali ke kota masing-masing. Sudah selesai. Terus lalu mungkin ya terkait hajinya ya, haji lewat tembus. Haji lewat tembus itu sampai saat ini mungkin ya, saya beberapa kali itu tidak selalu terang-terangan bahwa dilarang untuk berhaji. Ini kan kita memang awalnya memang sebagai petugas, jadi tujuan awal dari petugas haji itu memang bertugas untuk melayani jamaah haji. Walaupun juga tidak disyaratkan bagi petugas sudah berhaji sebelumnya. Namun beberapa kali juga ada seperti kayak tanda tangan siap untuk tidak berhaji di surat pernyataan itu. Ya memang itu harus dilakukan, kita lakukan. Tapi maksudnya di lapangan kesempatan berhaji itu memang sampai saat ini terfasilitasi. Apa itu terfasilitasi? Ya pada saat tanggal 9 Dzulhijjah dan sebelum itu tanggal 8 para petugas haji memang diarahkan disediakan transportasi untuk menuju Arafah. Nah, dan tidak sedikit, bahkan mungkin mayoritas ya petugas haji itu melaksanakan haji. Jadi ada yang sudah memakai ihram, ada yang tetap memakai seragam. Nah, memang di sini kekurangannya ya, kita mulai ngomong kekurangannya itu dari petugas haji itu, dan nyambi atau enggak kita sebagai petugas haji dan kita melakukan haji melewati lewat petugas haji ini. Itu kekurangannya pertama stay di Makkahnya lumayan lama 2 bulan. Yang kedua itu tidak sangat fokus untuk ibadah ya. Jadi kalau misalnya di Arafah pun atau di Muzdalifah atau di Mina itu petugas haji pun dapat tugas untuk ada tugas masing-masing, mungkin yang transportasi bagian transportasi dan lain sebagainya. Namun
mungkin itu kembali ke masing-masing apakah hal ini itu benar-benar mengurangi kualitas haji yang dilakukan atau tidak gitu. Ya, tapi dari beberapa teman memang bilang bahwa kalau haji dari Tembus ini ya tidak sekhusyuk kalau misalnya reguler atau mungkin yang satu tadi Rajhi. Lalu yang tadi yang terkait hajinya memang selama ini terfasilitasi dan di waktu-waktunya pun mungkin kita bisa bilang pinter-pinternya petugas haji. Jadi bagaimana menempatkan waktu-waktu jika pengen berhaji dengan waktu-waktu manasik hajinya seperti kapan untuk melempar jumroh, kapan untuk mabit di Mina gitu. Nah, terkait mabit di Mina ini itu teman-teman yang sebagai petugas haji itu memang tidak dapat tenda khusus di Mina. Jadi tidak sedikit yang mereka itu pulang pergi. Jadi kan mabit di Mina itu diawali dari maghrib ya sampai subuh hari selanjutnya. Itu tidak sedikit yang dari akomodasinya di hotel petugas, terus mendekati maghrib mereka jalan ke Mina, terus juga ya mabit menghabiskan malam mayoritas malam di Mina, kemudian kembali ke akomodasi masing-masing. Nah, itu terkait masuk ke Arafah tadi, kembali ke tanggal 9 itu, kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk untuk memakai ihram sebelum masuk ke Arafah, ini pun juga jadi sorotan bagi teman-teman. Jadi itu masuknya melanggar wajib haji ya kalau tidak salah. Itu jadi harus ada pembayaran dam, itu berkurban kambing. Nah, mungkin hal-hal ini yang karena memang fokusnya sebagai petugas haji, jadi dirasa kurang dari beberapa teman yang melaksanakan, dirasa kurang khusyuk, kurang maksimal. Lalu itu tadi kurang beberapa kelebihannya mungkin kalau kalau petugas haji ini ya tidak ada biaya, kecuali kalau misalnya teman-teman ya transportasi sendiri kan dari kota masing-masing ke Jeddah, dan dari Jeddah pun nanti akan dengan kendaraan dari kantor urusan haji akan masuk ke Mekah, dan insya Allah masing-masing mendapatkan ID petugas dan tidak masalah masuk ke sana. Oke, terus terkait mungkin yang tahun 2022 kemarin karena mungkin baru dibuka secara internasional hajinya itu juga perlakuan terhadap ketatnya haji itu benar-benar benar-benar terasa lah. Jadi contoh kayak ada dengar aja dari beberapa teman petugas itu, kan ada yang di Arafah itu kami semua sudah di Arafah terus memakai ihram, sedangkan petugas atau mungkin kepolisian atau petugas dari Saudi tahunya kan yang berhaji itu harus yang memiliki tasreh atau ya tadi permit haji itu. Nah, petugas haji sendiri tidak dibekali oleh tasreh haji, jadi memang secara hukum Saudi tidak bisa bilang tidak dibolehkan gitu kalau misalnya mau stay dengan regulasi. Namun yang disediakan adalah permit untuk kerja. Jadi kita masuk ke Arafah Muzdalifah Minah itu resmi kalau kita bekerja. Jadi ada dua petugas yang mungkin apesnya juga ya. Jadi kena bahasanya itu kena difoto lah, kena ikomanya difoto, kena sidik jari karena pada saat dia pakai ihram terus diminta menunjukkan
permit hajinya itu tidak bisa karena memang nggak ada. Walaupun bilang bahwa kami petugas gitu, tapi dari sisi Saudi sendiri tahunya kan bahwa yang berhaji itu hanya yang memiliki permit. Ini juga sorotan besar sih bagi teman-teman yang memilih untuk berhaji lewat haji Temus ini. Lalu mungkin kalau dari segi benefit, banyak interaksi sama jamaah haji Indonesia, mungkin tambah kenalan. Lalu ya juga dengan beberapa petugas dari Kemenak atau dari Jeddah, dari kantor urusan haji Jeddah, jadi punya kenalan lebih banyak. Terus karena memang stay-nya lama di Mekah, ya terasa puas bolak-balik ke Masjidil Haram, ibadah. Sedangkan kalau misalnya mungkin yang Pak Mas Suryo dan ya saya sendiri juga alhamdulillah pernah 2021 itu yang lewat Terjehi, ya memang diarahkannya pertama kali langsung masuk ke Mina, memang fokus untuk berhaji gitu. Mina, Musdalifah, kembali ke Mina dan sekitar seminggu selesai gitu. Tuh kalau misalnya pilihan, dan ya sebagai petugas di awal itu tidak ada kontrak terkait mungkin bayaran yang diterima gitu, karena tugas resmi di bawah Kementerian Agama. Ada juga Temus yang di bawah Kementerian Kesehatan, itu mungkin saya yang belum pengalaman di sana. Tapi memang walaupun di awal tidak ada kontrak jelas dapat berapa, ya selama ini memang ada, di akhir juga pasti ada yang didapat dari kerja selama 2 bulan itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan segitu dulu terkait haji lewat Temus. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau yang terpikir lagi bisa saya sampaikan. Itu Mas Huda. Ya, terima kasih banyak Mas Firdaus atas pemaparannya. Ringkasan dari yang beliau sampaikan tadi ya. Jadi yang pertama adalah Temus itu merupakan tenaga haji musiman, merupakan petugas pendukung ibadah haji Indonesia. Dan nanti sebagai petugas kita harus stay entah di Mekah atau di Madinah, karena penempatan itu ada di 3 tempat kalau setahu saya, di Mekah, Madinah, sama di Jeddah. Itu selama 2 bulan sebagai petugas dengan full akomodasi, makan, hotel dan sebagainya. Kemudian bidang pelayanan ada yang bisa di bidang transportasi, akomodasi hotel, catering, kemudian sebenarnya juga ada Temus kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana cara bisa kita jadi Temus? Yang pertama kita harus, yang jelas kita harus daftar dan lolos gitu ya. Untuk bisa daftar kita harus ikut akun Instagram KJRI Jeddah untuk tahu kapan dibuka pendaftaran untuk PPIH internal Saudi, karena PPIH itu ada dari Indonesia dan dari dalam Saudi. Kemudian yang kedua, nanti kita akan ikut tes di Jeddah fisik, kita harus datang ke sana, ada tes teori dan wawancara. Kalau lolos nanti kita akan jadi petugas Temus, istilahnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan status haji lewat Temus? Yang pertama, status kita adalah petugas, bukan jamaah haji. Maka tapi meskipun demikian dipersilakan untuk berhaji dengan tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai petugas haji tadi. Kekurangannya adalah kita harus stay di Mekah lama selama 2 bulan. Dan sebenarnya kalau di KFUPM kita summer memang cukup panjang. Kita harus mengecek dulu apakah jadwal 2 bulan ini akan bentrok dengan jadwal kuliah kita atau tidak. Dan untungnya sebenarnya KFUPM kita masih pakai semester 1, semester 2, kemudian summer semester. Itu kita aman dibandingkan dengan kampus lain yang sekarang pakainya 3 bulan gitu. Kemudian yang kekurangan kedua, ibadah haji tidak bisa fokus ibadah karena harus melaksanakan tugas kepanitiaan. Kemudian kekurangan yang ketiga, haji tidak bisa sekhusyuk jalur yang lain, ya araji atau reguler. Yang keempat, harus pintar-pintar mengatur waktu agar bisa melaksanakan rukun haji atau manasik haji. Kemudian kekurangan berikutnya, mabit di Mina kita tidak dapat tenda khusus, sehingga harus pulang pergi dari hotel atau pos jaga. Kekurangan berikutnya, ada potensi kita harus bayar dam atau denda haji karena masuk Arafah tidak pakai ihram tapi pakai seragam haji. Berikutnya, petugas haji tidak punya tasreh
Sehingga kasusnya ketika corona kemarin ketahuan di daerah Arafah tidak pakai seragam haji tapi pakai baju ihram, kemudian kena denda dari pemerintah Saudi karena tidak punya tasreh, hanya punya ID petugas. Nah, keuntungannya satu, kita haji tidak ada biaya, 0 rupiah gitu ya. Kalau dibandingkan yang tadi dari Al-Haji 8.700 reguler, teman-teman tahu lah, kita ada beberapa level gitu ya. Kemudian yang kedua, kita cuman keuntungannya kita dapat ID petugas haji sehingga kita bebas keluar masuk Mekah. Karena selama pelaksanaan haji, maka itu akan dijaga ketat di semua pintu masuk. Tanpa ID petugas atau tas haji kita nggak akan bisa masuk Mekah. Yang ketiga, kita akan dapat gaji yang nominalnya lumayan gitu ya, alhamdulillah ini gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum nanti kita melanjutkan ke tanya jawab, kita akan sambung dulu pemaparan dari Pak Aril ya, terkait dengan haji reguler. Catatan sudah saya kirim di chat juga, monggo teman-teman bisa copy paste, nanti di-share di grup mahasiswa. Itu ya. Pak Aril, untuk yang haji reguler, mohon bisa disampaikan waktu dan tempat kami berikan sebelumnya ke Pak Aril. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sebentar ya, saya nyiapin slide sedikit sama mungkin kawan-kawan yang baru masih agak bingung ya bagaimana haji berangkat haji dari Saudi gitu ya. Sama gitu ya, saya juga dulu pas awal ke Saudi, awal ke kuliah, bingung juga gitu ya bagaimana cara haji di sini. Alhamdulillah dulu ada senior gitu ya yang membantu jadi mentor untuk bagaimana haji di Saudi untuk diutamakan gitu. Dan alhamdulillah teman-teman beruntung sekarang difasilitasi sama PPMI. Kalau dulu saya nanya-nanya gitu ya ke senior, ke beberapa orang, terus akhirnya oh ya saya akan memilih jalur yang ini karena memang haji dari Saudi itu ada beberapa jalur gitu ya. Tadi sudah diceritakan ada beberapa jalur dan kita tinggal memilih mana jalur yang akan kita pilih, yang cocok dengan kita, sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan kondisi kita gitu. Itu yang pertama. Tapi sebelum ke tentang haji reguler gitu ya, saya pengen tarik dulu sebentar gitu ya, urgensi kenapa kita harus berhaji gitu ya sambil kita kuliah, tapi kita juga harus menunaikan ibadah haji gitu ya. Kalau ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan Pak Aril? Kelihatan jelas. Monggo dilanjutkan. Nah ini saya kira udah tahu lah ya dalil Quran dan juga hadis terkait haji gitu, dan ini merupakan rukun Islam gitu ya, yang kelima, rukun Islam paling akhir gitu ya. Makanya ada quote-nya bagi yang mampu gitu ya, wajib, terus bagi yang mampu gitu. Yaitu di Quran surat Ali Imran dan juga Quran surat Al-Hajj. Teman-teman nanti akan melihat gitu ya, banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin gitu ya mengeluarkan apa yang mereka punya untuk daftar haji, termasuk yang dari Indo gitu ya, yang ngejual tanah pertaniannya, ada yang nabung, ada yang macam-macam gitu ya. Dari segenap penjuru, dan juga teman-teman akan bertemu dengan jamaah dari berbagai negara dengan sama-sama kita hanya memakai ihram gitu ya, mengesampingkan kerjaan kita, mengesampingkan status sosial kita, mengesampingkan semua keluarga kita gitu ya, untuk fokus untuk berhaji gitu. Dan banyak hikmah gitu ya nanti. Itulah saya nggak akan banyak bicara di sini. Terus, nah ini yang paling penting dan juga ada yang mengingatkan saya ketika saya awal datang ke KFUPM, yaitu lama antrian haji di Indonesia gitu ya. Teman-teman lihat ini di grafik ini gitu ya. Ini tahun 2019 sebelum corona gitu ya. Jadi teman-teman daftar haji sekarang di Indonesia, saya misalnya di Jawa Barat, daftar haji sekarang 2022 akan berangkat lagi 20 tahun kemudian, jadi 2042. Jadi kebayang ya, udah ngumpulin berangkatnya nanti gitu. Beda dengan di Saudi. Ini sebelum corona. Setelah corona, kalau kita lihat ini ya di website ini, itu sekitar 40-50 tahun, karena kan kuotanya sedikit, terus juga kuotanya jadi makin sedikit dan jamaah makin banyak gitu. Jadi antriannya makin lama gitu. Jadi ada kawan saya, mentor saya yang mengingatkan gitu ya, dulu Kang Rangga, lebih baik tahun pertama itu kalau bisa
semester pertama fokus IPK-nya bagus, sama saya sama kawan-kawan yang baru nih datangnya Januari. Jadi pas di akhir baik fokus hajian juga gitu. Jadi kita punya dua target yang akademik dan juga target ibadah haji jangan sampai terlewatkan gitu. Itu jadi itu yang kenapa ini menjadi penting. Jadi saya harapkan kawan-kawan juga haji ini menjadi target boleh target pertama atau target kedua lah gitu ya, selain sukses kuliah dan juga bisa melaksanakan ibadah haji. Karena kebayang kalau misalnya kita ngikut jamaah Indonesia, ya itu kita harus mengikuti lama antrian ini gitu ya. Yang antriannya makin ke sana makin panjang. Kalau kawan-kawan lulus usia 23 24 tahun misalnya, cari kerjaan, nabung gitu ya, usia 30 35 baru kekumpul misalnya, kebayang kalau antrian 20 tahun baru berangkat di usia 55. Dan sedangkan haji itu kan butuh fisik ya, jalan terus macam-macam gitu, butuh fisik yang kuat. Jadi kalau kita udah sepuh usia 60 itu lumayan repot gitu ya. Gitu. Jadi kenapa ini penting? Jadi mudah-mudahan ini frame-nya sama, jadi mudah-mudahan menjadi target output utama kita ketika kita sekolah di Saudi. Gitu. Ini saya kira semua udah tahu ya syarat wajib haji. Cuma yang sedikit berbeda adalah tentang ini istitoah. Nah, dengan kesempatan teman-teman udah ada di Saudi gitu ya, istitoahnya itu menjadi, kalau menurut saya jadi berbeda gitu ya. Karena kesempatan berhajinya jadi terbuka lebar gitu. Terbuka lebar tadi ya, mau dari yang paling mahal, karena cara berhaji di Saudi ini kan tadi ada 3 ya. Dari mulai yang reguler atau yang sampai ke reguler yang VIP yang harganya paling mahal gitu ya, sampai ke yang gratis juga ada tadi, mau ngoboy atau yang special offer yang ada diskonnya juga yang tadi yang arajihi, atau ke yang haji bisa sambil dapat uang juga gitu ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi untuk hajian terbuka lebar gitu. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Oh, saya cukup nih gitu ya untuk bayar untuk arajihi yang diskon, ya udah memilih lebih itu supaya bisa tumanina ibadah. Oh, saya ada kesulitan biaya gitu ya. Nggak mungkin saya bisa ngumpulin harganya berapa sekarang, 14.000 misalnya, 14.000 besar, jadi saya lebih memilih ya tafadhol, itu serahkan kawan-kawan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi menurut saya tidak ada alasan gitu ya kalau udah masuk Saudi tapi mengesampingkan gitu ya untuk bisa berhaji gitu ya. Jadi kalau kata kawan-kawan alumni di grup alumni FUPM itu agak keras sih sebetulnya ya bahasannya itu. Aib gitu ya kalau kuliah di Saudi tapi tidak sempat untuk berhaji gitu ya, baik itu kuliah di master ataupun apalagi kalau yang dari S1 gitu ya agak lama waktunya, atau yang S2 S3 gitu, bilangnya sebagai aib gitu kalau di Saudi tapi tidak sempat berhaji gitu. Memang ada beberapa alumni kita yang tidak sempat berhaji mungkin karena kondisi macam-macam, tapi kalau saya pikir ya ada benarnya juga karena kan peluangnya juga terbuka lebar gitu, dari mulai yang paling mahal ataupun sampai ke yang murah ataupun yang malah sampai dibayar gitu. Jadi kalau menurut saya udah ada di Saudi harusnya bisa termasuk sudah istitoah karena peluang untuk berhajinya itu banyak gitu, pintunya itu banyak, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia terbatas gitu ya. Sebenarnya ada lagi ya di Indonesia, ada yang ONH biasa, ONH plus sama yang Furoda, tapi kan Furoda mahal banget ya, sampai ke 500 juta gitu kalau misalnya yang teman-teman itu yang bisa daftar terus berangkat. Ya itu peluangnya lebih sulit kalau gitu ya, kalau dari Indonesia. Lebih baik ketika ada di Saudi lumayan kan, misalnya master 2-3 tahun itu bisa dipakai kesempatan untuk bisa berhaji. Itu ya kenapa penting. Nah ini mengenai prosedur, saya bicara lagi yang reguler karena tadi kan udah ya, yang temu sudah dijelaskan, juga yang rajihi sudah dijelaskan. Ada sebetulnya peluang ngoboy tamu, cuma saya nggak recommended karena itu kan tanpa kasre, di sana juga kerepotan lah. Ada beberapa dulu yang pernah ngoboy tapi ya kondisinya nggak bagus. Kecuali kalau teman-teman memang survival gitu ya, survival yang kuat, yang survival, yang niat survival itu bisa gitu. Tapi tidak recommended gitu. Karena ada resiko bahkan sampai dideportasi, dikena denda gitu. Nah ini prosedurnya sebetulnya saya berangkat reguler itu tahun 2018, tapi sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh gitu ya, hanya paket-paketnya saja sekarang yang agak berubah gitu ya, termasuk ada yang paket baru gitu. Yaitu melalui ada 2 mekanisme ya sekarang, ada melalui aplikasi ataupun melalui portal. Kalau dulu saya zamannya melalui portal lokal haji yang memang tidak bisa diakses kecuali hanya di Saudi gitu. Dulu saya sempat daftar tapi daftarnya dari Indo, jadi saya memakai VPN Saudi di Indo. Alhamdulillah itu bisa gitu.
Nah, mekanismenya sama gitu ya, daftar di portal, milih menu package, habis itu nanti ada dapat SMS, terus kita diminta link untuk melunasi bayaran, kemudian kita reservasi, terus terbit keluar tasnya melalui absen kita. Setelah itu kita menunggu, nanti kita akan dihubungkan dengan hamla yang kita pilih, gitu ya. Kita pilih di paket itu. Jadi nanti akan, kalau itu waktu itu saya ditelepon sama hamlanya gitu. Nah ini kalau yang sekarang ada 4 paket, ini yang tanpa segini tapi tanpa VAT ya. Kalau tanpa VAT sekitar plus 2.000-an. Jadi kalau yang paket 4 ini yang tanpa akomodasi di Mina, tadinya 3.000 plus VAT jadi sekitar 5.000-an ya. Paket 3 11 jadi 13-14.000. Yang paket 2 7.000 kalau nggak salah jadinya sekitar 9.000-an karena plus VAT plus juga transport dari kota masing-masing, sama paket 1 9.000 jadi 11.000 gitu. Nah sekarang ke tips and triknya untuk jalur reguler gitu ya. Yang pertama itu sesuaikan dengan selera, kondisi gitu ya, dan juga budget tadi ya. Misalnya ya udah saya budgetnya cuma ada 5.000 gitu misalnya, berarti kan mau nggak mau pilih yang paket nomor 4 gitu. Atau misalnya oh iya saya pengen yang nyaman gitu ya, ambil yang paket yang paling mahal, karena ada juga yang jauh lebih mahal, biasanya yang expat tuh yang paket Aramco di Minanya itu di hotel di Mina Tower, jadi ke Jamarat tinggal gampang gitu, turun bawah Tanjung Priok tinggal naik lagi ke hotel gitu, itu paket yang lebih mahal. Itu jadi sesuaikan dengan kondisi, terutama mungkin ujung-ujungnya akan sesuaikan dengan budget gitu. Saya dulu budget terbatas cuma 4.000 gitu ya. Jadi ngejar paket yang low cost. Kalau dulu dibukanya itu reguler itu 1 bulan sebelum tiap 1 Zulqa'dah, 1 bulan sebelum Zulhijjah. Jadi rebutan pilih yang paket ekonomi itu. Jadi mau nggak mau karena kan budget saya terbatas. Jadi pas dibuka jam 8, ya saya udah online sebelum jam 8 dengan menyiapkan data. Jadi ketika dibuka langsung milih langsung paket karena rebutan. Gitu. Jadi sesuaikan selera dengan budgetnya. Terus yang kedua daftar segera, karena tadi kan yang paket low cost itu tadi ya, yang low cost itu yang misalnya taruhlah yang paket 4 sama paket 2 gitu ya. Nah ini yang akan duluan habis gitu. Jadi harus segera menentukan gitu ya. Segera menentukan, kalau enggak ya nanti yang sisa paketnya itu kalau dekat-dekat ke akhir yang paket-paket yang mahal gitu, akhirnya teman-teman akan jauh lebih berat. Jadi harus segera menentukan gitu. Terus yang ketiga ini trik juga, pilih kota domisili. Misalnya kita di Khobar, Damam atau Dahran. Nah biasanya karena banyak ekspat tidak di 3 kota itu yang paket low cost-nya itu duluan habis. Jadi kita harus nyari ke kota yang lain, misalnya ke Riyadh masih banyak ekspatriatnya. Kalau dulu saya dapatnya akhirnya di Mekah, karena waktu itu saya berpikir pas daftar, oh ya sebelumnya pas saya daftar buka jam 8 itu, paket Khobar, Damam sama Dahran itu udah habis, 10 menit itu udah habiskan rebutan. Nah, itu langsung saya berpikir cepat, oh kayaknya yang Mekah ini udah pada haji semua, dan ternyata memang yang masih available yang paket Mekah gitu. Jadi waktu itu saya dapat yang paket low cost yang di Mekah. Jadi saya ke Mekahnya mandiri. Jadi pesan bis Sapo sebelum tanggal 5, karena setelah tanggal 5 itu Sapo tutup dan harga tiketnya juga mahal, tiket pesawat gitu. Jadi saya ngambil sebelum tanggal 5, udah di Mekah posisinya. Terus saya tamatu. Nah, setelah itu saya tinggal di Mekah sambil silaturahim ke saudara-saudara yang lagi haji ya. Jadi harus pilih kota domisili. Ya, Pak. Kenapa? Tanggal 5 itu 5 Zulhijjah. Iya, 5 Zulhijjah. Kan mulai haji tanggal 8, Sapo itu tutup tanggal 5 biasanya. Atau tiketnya juga ada tanggal 6, 7 tapi mahal. Seperti yang tadi Mas Suryo ya. Kan ada dadakan yang tanggal 7. Jadi tiketnya sudah naik gitu. Gitu. Terus yang terakhir, kalau bisa daftar sama-sama. Karena kan daftar sama-sama nanti arah hamlanya akan sama-sama. Karena kalau daftarnya beda, paket yang beda, nanti dapat hamlanya akan berbeda. Jadi kemungkinan nggak dapat teman yang bisa berbahasa Indonesia gitu ya, teman-teman yang lain gitu ya, dengan yang lain gitu. Jadi kalau bisa daftar bareng-bareng, nanti hamlanya akan ada sama. Gitu. Memang hamla di Saudi jadinya bukan bahasanya mutawifnya jadi
bahasa Arab gitu ya. Jadi kita harus siap berhaji dengan mandiri. Tapi sebetulnya udah banyak ya manasik-manasik gitu ya di YouTube, tergantung sesuaikan dengan ustadz-ustadz yang biasa teman-teman jadikan rujukan gitu ya. Ini ada Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, itu kan banyak manasik-manasik yang bisa kita ini ilmunya gitu ya di YouTube. Terus juga buku saku Ustadz Yazid yang umroh sama hajian itu cukup kompak dan gampang gitu ya dibawa kemana-mana. Jadi saya baca buku itu selama di karena kamu tahu itu bahasa Arab, saya nggak ngerti bahasa Arab. Teman-teman sebelah juga ekspatriat banyak kan yang Pakistan, India gitu. Karena waktu itu saya daftar sendiri, jadi nggak bareng sama teman-teman. Teman-teman yang lain juga daftar masing-masing, jadi beda-beda kita sama hamlanya. Jadi kalau bisa bareng daftarnya, tentukan paket yang ini, hamla yang ini, daftar dari kota ini. Nah kalau daftarnya bareng-bareng, kemungkinan besar dapat hamla yang sama itu lebih besar gitu. Jadi itu tips untuk jalur reguler. Ingat apa yang pernah saya alami di 2018 karena daftarnya masing-masing, jadinya dapat hamlanya beda-beda dan dari berbagai kota. Gitu. Itu mungkin tips untuk jalur reguler. Kalau ini saya skip, nanti mungkin teman-teman bisa ini terkait rukun dan wajib haji setelah mapping di Mekah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Tabel perbandingan ya, tadi mungkin nanti sudah tadi bagaimana kalau ngoboy kelebihannya itu gratis, kekurangannya tanpa transfer, berisiko denda dan juga deportasi, nggak mau ninah lah, kejar-kejar. Jadi ini saya unrecommended. Untuk yang reguler, yang 3 yang lain saya recommended dan bisa gitu ya untuk haji, meskipun tembus juga tadi ada beberapa kekurangannya. Nah ini ada yang baru yang reguler tanpa fasilitas di Mina gitu. Ini kemungkinan kalau saya lihat akan mirip-mirip dengan tadi kasus yang Mas Firdaus ya, yang tembus gitu. Dia nggak punya fasilitas hotel tenda di Mina, jadi housing di hotel paling di sekitaran Mina gitu ya, ada nama daerahnya Aziziyah sama Syishah gitu ya. Nah sebelum maghrib mabit bukan mabit ya, nongkrong lah mabit, gelar tikar biasanya di Mina sampai ke lewat tengah malam langsung melontar jumroh. Itu yang biasa dilakukan oleh mukimin Mekah ketika berhaji yang tanpa tasreh gitu ya. Jadi ngoboynya orang mukimin Mekah itu kayak gitu. Karena saya tahu, karena saya waktu itu pernah tugas 2019, tugas di tim kesehatan, saya dapat poskonya itu di Jamarot gitu. Jadi pas di Jamarot, di pos kesehatan, tiba-tiba makin malam itu makin ramai gitu ya, gelar tikar gitu. Pas saya ngobrol-ngobrol ternyata ya pada mukimin Mekah, nunggu sampai tengah malam lewat jam 12 mereka lontar jumroh, habis itu mereka balik lagi ke rumah masing-masing gitu. Dan ada juga yaitu tadi jamaah Indonesia ataupun petugas Indo yang tinggalnya nggak dapat fasilitas tenda di Mina, tapi di hotel di sekitaran di Syishah, di Aziziyah itu. Jadi mereka nggak di tenda, karena tenda Indonesia ini kan jauh-jauh ya. Jadi sekitar 9 kilo gitu ya. Dan untuk ketika di tenda itu mereka harus jalan gitu ke Jamarot. Jadi mereka lebih dekat ke Syishah sama Aziziyah itu karena hotelnya di sana, jadi mereka lebih enak di situ. Pas maghrib aja baru ke Jamarot, nongkrong di situ sampai jam 12, habis itu ngelontar jumroh baru balik lagi gitu. Cara mabitnya gitu untuk yang tidak dapat fasilitas tenda di Mina. Kemungkinan yang ini juga seperti itu, disediakan hotel, saya nggak tahu ya, kemungkinan besar sih disediakan hotel mungkin sama hamlahnya yang tanpa akomodasi di Mina. Tapi kalau di Arafah, di Muzdalifah itu pasti dikasih gitu ya sama hamlanya. Nah setelah tawaf ifadah itu pasti nggak kembali ke Mina, tapi mungkin ke hotel di sekitaran di Syishah, di Aziziyah itu. Nah ini saya nggak bisa ngasih komen karena belum pernah ada yang nyoba gitu, kecuali memang karena tidak mudah teman-teman ketika dari hotel ke Mina gitu ya. Tahun kemarin saya kan ikut nganterin istri yang hajian ke Mina di tenda. Saya di hotel sama anak-anak gitu ya, di Ajiab. Itu ternyata tidak mudah untuk sampai ke Mina karena krodit, banyak yang bolak-balik Mina gitu. Terus harga taksi mahal, terus juga macet gitu. Jadi untuk sana tadinya saya pengen ngajak anak-anak untuk nongkrong juga gitu ya di Jamarot, terus ngelihat tenda istri gitu, ternyata jadinya nggak kesampaian, udah di hotel aja gitu. Nah ini saya sempat yaitu perlu ekstra keras gitu ya untuk melontar jumroh, untuk mabit di Minanya tanpa fasilitas di tenda di Mina itu. Jadi
Tapi sebetulnya kalau saya ngelihat ini opportunity juga buat yang bawa keluarga gitu ya. Misalnya kalau misalnya yang hajiannya seorang gitu ya, misalnya kayak siapa gitu ya, yang istrinya aja atau suaminya aja yang berangkat haji, jadi istri sama anak-anaknya bisa nunggu di hotel juga, jadi dekat dengan seperti yang saya lakukan kemarin gitu, tahun kemarin sama istri sama anak-anak saya. Istri saya yang hajian dapat fasilitas tenda di Mina, tapi saya nunggu di hotel karena hotel juga pas musim haji beberapa kosong karena kan jamaah banyak yang ke tenda tuh, jadi ada beberapa kamar yang kosong, harganya juga agak sedikit lebih mahal daripada weekend tapi available gitu sama musim haji itu. Jadi nah ini kalau ada tanpa fasilitas di Mina mungkin bisa bareng-bareng aja di hotel, nanti bisa bareng-bareng ke Minanya gitu ya, mungkin sambil main untuk mabuknya istri mau nonton jumroh gitu ya, seperti itu. Jadi bisa jadi recommended juga, cuma mungkin harus perlu ekstra lebih keras gitu ya untuk yang pakai low cost tanpa fasilitas di Mina. Itu saja mungkin Mas Huda, mungkin kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair Pak Aril atas pemaparannya dan terima kasih banyak penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan. Nanti kita tolong slide-nya di-share di grup ya, di grup mahasiswa ya Pak Aril ya. Oke, jadi tadi Pak Aril sudah menyampaikan banyak hal gitu ya. Yang pertama kenapa kita harus bersegera haji gitu, karena memang tadi yang pertama waktu tunggu berangkat dari Indonesia itu lama, kemudian yang kedua kita sudah sama Allah dikasih kesempatan untuk bisa sampai di Saudi, tinggal di Saudi, punya iqomah Saudi gitu kan, sehingga syarat haji yang terakhir istitoah atau kemampuan haji kita itu statusnya sekarang berbeda. Ini poin yang sangat penting gitu ya, yang tadi disampaikan sama Pak Aril. Sehingga ayo kita harus benar-benar sungguh-sungguh niat gimana caranya kita bisa haji lewat Saudi gitu ya. Itu yang kedua tadi. Kemudian juga yang ketiga tadi sampaikan malulah gitu ya. Kalau sudah di Saudi tapi kita pulang, besok kita pulang belum berhaji. Malunya bukan kepada teman-teman, malunya bukan kepada keluarga, bukan gitu ya, tapi kita malu kepada Allah kan gitu. Kemudian tadi kalau haji via reguler bagaimana caranya? Yang pertama kita harus daftar via portal yang itu cuma bisa diakses di internet Saudi. Kemudian tadi hajj.gov.sa atau pakai aplikasi gitu ya. Kemudian nanti kita harus milih paket haji, jadi ada beberapa paket. Kemudian setelah itu kita akan bayar. Kalau nggak salah kita kasih waktu 2 hari untuk membayar itu. Kemudian nanti kita akan dapat tasreh. Untuk dapat tasreh berapa lama Pak Aril nunggunya? Kalau udah bayar biasanya langsung dapat tasnya Mas. Nah, Ya, cuma nggak tahu yang sekarang ya. Kalau dulu secepatnya langsung dapat itu. Ya, ini salah satu keuntungannya adalah ada kepastian gitu ya. Ya, ada kepastian. Beda sama yang rajihi ya. Kalau yang rajihi itu kan sampai akhir gitu. Istri saya tahun kemarin sampai tanggal 6, makanya tanggal 7 langsung berangkat. Gitu. Betul, ya. Jadi itu teman-teman kalau deg-deg gitu ya, yang punya penyakit jantung kalau alam ya kita nggak tahu gitu. Itu kan tadi kita kepastiannya kalau pakai yang reguler kita akan langsung dapat akses setelah kita membayar biaya haji. Kemudian dan sekarang sudah dicicil 3 kali katanya Pak Lutfi. Makasih Pak Lutfi. Kemudian tadi setelah kita bayar kita dapat tasreh, kemudian kita pilih agen ya, atau nanti kita akan dibimbingi via agen untuk keberangkatan. Nah, kemudian tips-tipsnya tadi yang pertama kita harus menyesuaikan paket dan selera kita dengan budget kita gitu ya. Tadi kalau Pak Aril kan menyampaikan kita menyesuaikan paket dengan selera dan budget. Tapi kayaknya yang paling benar adalah kita harus menyesuaikan paket dan selera kita sesuai dengan budget kita kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus daftar segera. Kenapa? Karena rebutan, siapa cepat dia dapat, terutama paket-paket yang murah. Kemudian kita juga harus pilih akomodasi untuk pilih kota domisili itu tidak harus di Dahran atau di Damam. Kalau di 2 kota ini penuh, kita bisa pilih kota domisili yang lain, entah di Qasim, di Mekah, di Madinah, dan sebagainya. Yang penting kita dapat tasreh. Kemudian berikutnya daftar bersama-sama agar kita dalam satu agen atau kita berangkat nanti kita bisa ada teman dari Indonesia juga. Kemudian keuntungannya ibadah lebih tumaninah dibandingkan dengan temus. Yang kedua tasreh bisa segera keluar. Kemudian fasilitas di Armina mantap. Jadi itu kata Pak Aril gitu ya. Kemudian untuk kekurangannya mutawifnya nanti akan berbahasa Arab. Jadi kita harus mempersiapkan ilmu, bekal kita ilmu terkait dengan
mana saja harus bagus gitu ya. Kemudian yang kedua kita tidak bersama dengan jamaah Indonesia, sehingga nanti ya itu persiapan gitu ya, harus kita persiapkan kondisi itu. Yang ketiga harganya yang lumayan mahal. Kemudian terkait dengan untuk yang reguler tanpa fasilitas Mina itu nanti silakan teman-teman lihat di slide Pak Ariel, tapi setidaknya dikit beliau menekankan bahwa untuk mobilitas perjalanan dari hotel ke Mina itu tidak mudah gitu ya. Kenapa? Karena jalurnya itu sangat padat, crowded, harga taksi mahal, jalannya macet, kalau kita jalan kaki jauh gitu kan. Dan itu pasti akan membutuhkan usaha yang lebih keras. Gitu. Baik, terima kasih Pak Suryo, Pak Firdaus, dan juga Pak Ariel atas pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ketiga narasumber kita memberikan banyak manfaat kepada kita gitu ya, terkait dengan baik motivasi kita untuk berhaji maupun persiapan-persiapan kita untuk mendaftar haji. Baik, sebelum nanti kita tutup ya, kemungkinan kita akan sudahi nanti jam 6 maksimal, jam 6 waktu Indonesia, berarti jam 2 waktu Saudi. Kita buka pertanyaan sekarang. Monggo silakan yang ingin bertanya bisa open mic, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Halo Mas, Assalamualaikum. Saya mau nanya. Oke, silakan Mbak Talita. Jadi ya perkenalkan, nama saya Talita, panggilannya Lita. Jadi gini Mas, saya ada pertanyaan tentang ini kan yang dibahas untuk keberangkatan dari mahasiswa di Saudi yang sudah stay di Saudi. Apakah kita bisa bawa keluarga, contohnya suami atau ibu bapak gitu, dengan fasilitas yang sudah kita dapat gitu. Itu aja Mas, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Talita. Tadi sebenarnya sudah ditanyakan, tapi mungkin Mbak Talita belum, nggak apa-apa. Yeah. Minta tolong Pak Ariel, bisa menjawab Pak Ariel? Ya, boleh Mbak, saya jawab ya. Jadi kalau suami untuk tinggal jadi residen itu bisa. Jadi kuncinya itu sebetulnya pintunya di iqomah tadi ya, yang disebutkan Mas Suryo. Kuncinya kita harus punya iqomah dulu, baru kita bisa mendapatkan fasilitas tadi ya, berangkat mau temu itu juga harus punya iqomah, mau yang ngaji harus punya iqomah, ya daftar reguler juga harus punya iqomah gitu. Jadi kalau keluarga yang hanya visit saja untuk 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan itu nggak bisa gitu ya. Jadi visit hanya buat visa visit hanya untuk buat umroh, kecuali kalau suami atau anak yang ikut ke sini untuk jadi residen dan punya iqomah gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Talita sama tadi Mbak Mufida ya, yang nanya yang sama. Monggo, ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Pak Ariel atas jawabannya. Monggo silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu yang lain tanya ya, tadi memang benar. Jadi untuk pendaftaran haji internal Saudi syaratnya adalah punya iqomah gitu. Jadi kalau suami atau orang tua itu insya Allah bisa dibawa tinggal di Saudi gitu ya, kita bisa mengajukan. Tapi tentu itu nanti butuh proses dan ada prosedurnya gitu. Yang penting adalah suami atau orang tua nanti punya iqomah dan nanti insya Allah bisa daftar haji lewat Saudi, dalam Saudi seperti itu. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Dari Pak Muna? Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Dari Mas Syoma, dari Mas Elang, Pak Oki, Pak Lutfi Mulyadi, Pak 502513440. Ada namanya nih. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup. Gitu ya, nanti saya minta tolong ke teman-teman yang hadir bisa share gitu ya, menyampaikan ke rekan-rekan kita yang tidak hadir gitu. Baik yang perempuan ada ini diwakili Mbak Nufida yang tadi seawal mengikuti, kemudian ada Mbak Talita dan juga teman-teman lain yang cowok banyak nih gitu. Saya kira itu sebelum ditutup sekali lagi saya berikan kesempatan kalau ada yang mau tanya. Tidak ada ya. Baik, dari Pak Ariel ada yang mau sampaikan, Mas Firdaus sebagai penutup. Oh iya, untuk perempuan ya, kalau memang mau hajian, saya pertama rekomendasiin ada GC gitu ya, daripada daftar sendiri dan dapatnya, meskipun sekarang kan sebutnya hajian boleh tanpa mahram ya, di Saudi udah dibuka gitu ya, boleh tanpa mahram, nanti ada pilihan.
Nanti pilihannya itu akan terbatas, hanya hamba-hamba yang boleh tanpa mahram, dan nanti akan terpecah gitu kalau daftarnya nggak bersama gitu. Jadi tadi yang harus bersama. Cuma saya tetap rekomendasiin itu terutama untuk yang perempuan itu arajihi itu ya. Karena selain harganya diskon, maktabnya juga dekat, dan nanti jamaahnya gitu ya, sama jamaah-jamaah Indonesia. Banyak gitu ya jamaah Indonesia, tahun kemarin kan kuotanya 100, jadi banyak jamaah Indonesia, ibu-ibu juga banyak, waktu itu ada sekitar berapa ya, 20 kata istri itu, 19 atau 20, jadi jauh lebih nyaman lah, nggak sendirian banget, karena kalau daftar reguler nanti ya, ada kemungkinan sendirian gitu, dan ya agak khawatir aja gitu ya, khawatir Oh, ya, yang kalau tanpa mahram itu sih mungkin kalau yang buat yang akhwat ya, buat yang akhwat. Ya, poin yang sangat bagus dari Pak Aril tadi. Jadi titip pesan buat Mbak Novida dan Mbak Talita nanti untuk ngobrol sama teman-teman, kalau mau haji pakai araji aja, gitu ya. Dan calon nanti saya minta tolong Pak Aril untuk share poster kalau Pak Aril punya, gitu ya, posternya dari Abu Hamzah. Nanti mungkin kita bisa share lagi di grup Pak Aril supaya teman-teman nanti bisa dapat kontaknya lagi kalau memang berkeinginan nanti ikut via jalur araji. Dan nanti untuk yang perempuan insya Allah nanti kita akan lewatkan Pak Suryo ya. Nanti untuk bisa di-share di grupnya yang perempuan. Baik, saya kira itu teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu, terutama Pak Aril, Pak Firdaus, dan juga Pak Suryo, dan juga teman-teman semua. Kita berharap gitu ya teman-teman, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan izin kepada kita gitu ya. Karena bagaimanapun meskipun kadang kita mampu, ada banyak sekali orang-orang yang mampu, dimudahkan tetapi belum Allah panggil gitu ya, belum dapat tiket untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Maka sebagaimana yang disampaikan di Quran gitu ya, bahwa untuk ibadah haji ini kita Allah menyampaikan berbekalah gitu ya, persiapkan bekal. Dan sebaik-baik bekal untuk melaksanakan ibadah haji adalah bekal takwa. Itu yang perlu kita tekankan kepada diri saya sendiri gitu ya, dan juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, nanti kemudian Allah mudahkan jalan kita untuk bisa melaksanakan haji gitu ya, entah nanti dengan jalur di Saudi ini ataupun nanti dengan jalur lain, wallahu alam, semuanya insya Allah sudah Allah atur dan itu yang terbaik buat kita. Saya kira itu, terima kasih. Jazakallah khair. Apabila ada kekurangan dari kami, dari sumber dari panitia, kami mohon maaf. Jazakallah khair sekali lagi. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin, astaghfiruh innahu huwa tawwabur rahim. Kita tutup forum kita sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.